Juga ini ada tentang balapan Formula E. Balapan nggak bikin kenyang, Ketua. PDIP minta Jakpro untuk bertanggung jawab terhadap uang rakyat terkait ajang Formula E. Dan tidak ada dalam RPJMD juga. Kenapa gubernur ini sangat ngotot, itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau BPK mengatakan itu masalah, karena dari awal pun itu sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturannya, karena anggaran ini dianggarkan melalui APBD perubahan. Karena ini sudah disepakati, disetujui dan menjadi bahasan yang panjang, yang lama, dan sudah disepakati bersama oleh Pemprov DKI dan juga legislatif. Kami fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov DKI juga Jakpro dalam hal ini membuka studi kelayakan yang sudah dilakukan bersama dengan konsultan independen. Ya, jadi terkait pembayaran, betul sekali angka tersebut, namun demikian untuk anggaran sih sudah kembali. Yang masih ada di pihak penyelenggara adalah komitmen fee. Okay. Sebenarnya APBD perubahan kan harus dilakukan untuk menyesuaikan target atau menyesuaikan anggaran, apakah kemudian APBD itu melebihi atau tidak mencapai target begitu. Bukan kemudian kegiatan baru, tetapi ini dimasukkan dalam kegiatan baru, tentu sesuatu yang juga sudah dari awal sudah tidak tepat begitu. Saya lihat dari, justru kita tahu studi kelayakan itu dari BPK. Ketika komitmen fee yang sudah 396 miliar itu ternyata tidak masuk dalam hal produksi dan pengeluaran biaya Formula E. Memang ada potensi rugi, tapi potensi untung juga besar. Bahwa BPK mengatakan itu tidak bisa ditarik, artinya kalau selama ini ada pejabat publik yang mengatakan bahwa itu bisa ditarik, lalu BPK mengatakan tidak bisa ditarik, ini juga akan menjadi persoalan berat karena Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono meminta agar PT Jakarta Propertindo bersikap transparan dan bertanggung jawab mengenai rencana ajang balap mobil listrik Formula E. Rencananya, ajang balap mobil listrik Formula E ini akan digelar pada Juni 2022. Gembong pun terus mendesak dan meminta agar Jakpro semakin transparan terhadap rencana ajang tersebut. Kita minta ke Jakpro agar semuanya transparan. Jakpro itu juga harus bertanggung jawab kepada rakyat Jakarta karena duit Jakpro itu duit rakyat Jakarta, tuturnya. Gembong pun menyebutkan Jakpro bukan perusahaan orang perorangan, akan tetapi perusahaan publik. Sebagai BUMD, walaupun aset yang dimilikinya terpisahkan, Jakpro harus tetap mempertanggungjawabkan PMD, penyertaan modal daerah yang diterima. Gembong juga menyebutkan ketika Jakpro sudah menyampaikan kepada rakyat Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E, semua akan jelas. Karena semua terang benderang bahwa penyelenggaraan Formula E dibiayai swasta itu siapa, ujarnya. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo menanggapi hal tersebut. Widi Amanasto membantah soal tender sirkuit Formula E yang disebut-sebut gagal. Menurutnya yang benar adalah pihaknya mengulang kembali tender. Alasan pengulahan ini, kata dia, karena ada hal teknis yang perlu diperbaiki supaya prosesnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Good Corporate Governance. Tender ulang sudah dimulai, peserta sudah terdaftar, katanya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan tender sirkuit Formula E tidak ada masalah. Formula E secara teknis tidak ada masalah, kata Ahmad Riza. Selain itu, anggota DPRD FPDIP Gilbert Simanjuntak menyampaikan hingga saat ini belum melihat ada progres yang baik mengenai tender sirkuit Formula E Jakarta yang dilakukan PT Jakpro. Dia menilai yang ada saat ini justru muncul hambatan soal tender tersebut. Ia pun berpandangan ke depannya sirkuit Formula E ini tidak akan bermanfaat kalaupun nantinya berhasil dibangun. Makanya, kalau melihat kondisi sekarang yang lebih terasa, buat kita bukan wacana bahwa ini akan jadi, tidak. Yang jadi wacana bagi kita adalah meski ini berjalan tidak akan sukses, ucapnya. Gilbert juga tidak meyakini bahwa pembangunan sirkuit Formula E akan selesai dalam 3 bulan.